Setelah sempat menganulir tata tertib DPD yang mengatur masa jabatan pimpinan DPD hanya 2,5 tahun, keputusan pimpinan Mahkamah Agung yang mengambil sumpah Usman Sabtaodang sebagai pimpinan DPD yang baru memunculkan pertanyaan besar dari segi hukum dan logika akal sehat. Perlawanan politik pun siap dilancarkan pihak-pihak yang tersingkir dari empuknya kursi pimpinan Dewan. Setelah sempat diragukan akan dilantik atau tidak, Selasa malam lalu Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi memandu Usman Sabtaodang mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Ketua DPD periode 2017 hingga 2019. Hal ini memunculkan pertanyaan besar mengenai sikap dan independensi MA dalam menyikapi polemik perebutan jabatan pimpinan DPD ini. Pasalnya, Mahkamah Agung sebelumnya membatalkan Peraturan DPD nomor 1 tahun 2016 dan Peraturan DPD nomor 1 tahun 2017 yang mengatur perubahan masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan. Pasalnya, kedua tatib ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Harusnya dengan putusan Mahkamah Agung itu, DPD tidak punya dasar hukum untuk memilih pimpinan yang baru. Namun pada Selasa dini hari, 62 dari 132 anggota DPD bergeming dan secara aklamasi memilih Usman Sabtaodang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis sebagai pimpinan DPD yang baru. Mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin Tupa mengaku heran dengan sikap MA yang tetap mengambil sumpah Usman dan kawan-kawan. Ini sama saja MA membenarkan pihak yang menentang putusan hakim yang sudah final. Perlawanan juga ditujukan pimpinan DPD yang tersingkir. Gusti Kanjeng Ratu Hemas mempertanyakan tindakan Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi yang melakukan pengambilan sumpah terhadap Usman. Menurut Permaisuri Keraton Yogyakarta tersebut, situasi yang memanas belakangan ini menunjukkan kondisi DPD yang sudah berada di luar batas nalar politik dan juga hukum. Hemas memberikan waktu 1 kali 24 jam kepada Suwardi untuk menjelaskan tindakannya menyumpah Usman. Jika kemudian Wakil Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia Suwardi tidak dapat menjelaskan ke publik secara rasional dalam waktu 1 kali 24 jam, alasan dibalik tindakan pengambilan sumpah tersebut, maka demi menjaga keluhuran martabat dan kewibawaan Mahkamah Agung, kami minta dengan segera Mahkamah Agung untuk membatalkan tindakan pengambilan sumpah tersebut. Usman Sabta yang baru saja dilantik sebagai Ketua DPD malah membuka kemungkinan untuk melaksanakan apa yang menjadi putusan MA tersebut. Bahas kembali tatibnya dan kita harus penuhi apa yang diperintahkan oleh MA itu. Kita menghargai keputusan MA itu. Jadi keputusan MA itu 2,5 itu diminta supaya diteruskan 5 tahun. Yaitu boleh-boleh saja. Nanti kita bahas kembali. Kita adakan paripurna baru, tatib baru yang memenuhi keinginan MA itu sendiri. Apa yang dipertontonkan para politisi dan penegak hukum dalam polemik perebutan kursi pimpinan DPD ini sesungguhnya mengolok-olok logika akal sehat publik. Sudah seharusnya Mahkamah Agung dan DPD memberikan penjelasan yang gamblang terkait hal ini sehingga tidak memunculkan dampak krisis ketatanegaraan yang serius ke depannya. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Ada jejak kelam yang tertinggal pasca pelantikan jajaran pimpinan baru DPD RI. MA yang sebelumnya sudah menganulir tata tertib jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun kembali menjadi 5 tahun sesuai tata tertib semula, malah melantik pimpinan yang baru yang notabene menginginkan jabatan pimpinan DPD hanya 2,5 tahun. Dan untuk membahasnya malam hari ini sudah hadir bersama saya saat ini Ahmad Nawardi, merupakan senator anggota DPD dari Provinsi Jawa Timur. Selamat malam. Selamat malam Mas Indra. Kemudian ada Erwin Natosmal Umar, peneliti dari Indonesia Legal Roundtable. Selamat malam. Selamat malam Mas Erwin. Dan sudah bergabung melalui sambungan telepon ada Profesor Gayus Lumbun yang merupakan Hakim Agung. Selamat malam, Prof. Gayus. Ya, selamat malam. Baik, Prof. Gayus, saya mulai dari Anda terlebih dahulu karena saya ingin melihat apa yang dilakukan MA kemarin saat ini itu menuai pro dan kontra begitu di kalangan masyarakat maupun anggota DPD sendiri. Bagaimana Prof. Gayus melihat pelantikan Ketua DPD kemarin sementara dalam prosesnya diwarnai juga sebenarnya polemik antara perlukah ada pemilihan pimpinan yang baru ataukah menjalankan putusan MA
terkait dengan uji materi tatip tersebut yang memutuskan agar kembali ke tatip 2014, artinya pimpinan yang lama tetap menjabat sampai 5 tahun begitu, Prof. Gayus. Tanggapan Anda, Prof? Ya, saya menyampaikan ini secara pribadi. Jadi sebagai pribadi Hakim Agung, saya menyampaikan saya sebagai informasi pada publik untuk edukasi. Pertama mengenai pelantikan. Baik, Prof. Gayus, kita tahan dulu ya, kita perbaiki dulu sambungan komunikasi dengan Prof. Gayus Sulumbun karena ada terkendala sinyal mungkin ya, sehingga tidak jelas nanti penjelasan dari Prof. Gayus. Saya beralih ke Mas Nawardi sekarang. Mas Nawardi, saya lihat kemarin gambarnya marah-marah di DPD, kemudian sekarang ujungnya adalah ada pro kontra juga ini. Ada yang menilai bahwa pelantikan itu ilegal, kata Bu GKR Hemas ya hari ini mengatakan seperti itu. Tanggapan Anda seperti apa? Pertama, saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak marah. Justru saya naik podium, terpancing mereka ingin menyerang saya. Lah itu. Ya saya kan tetap aja, seharusnya kan biarkan saya berbicara itu, menyampaikan itu kan selesai. Waktu itu memang sidang belum dimulai ya? Belum dimulai. Nah, sidang kan belum dimulai, belum formal kan, boleh kan kita berbicara. Mereka sudah tidak memperbolehkan. Nah, itu pertama. Yang kedua ingin saya sampaikan dan meluruskan informasi yang berkembang yang selama ini bahwa dasar kita pemilihan DPD RI kemarin itu adalah keputusan DPD nomor 44 2017 tentang masa perpanjangan pimpinan DPD RI dan pasal 58 peraturan DPD RI nomor 3 tahun 2017 tentang tata tertib yang ditandatangani oleh pimpinan sementara DPD RI. Seperti itu. Nah, kita sebenarnya sudah di dalam pasal-pasal yang paripurna kemarin kita sudah sepakat semuanya bahwa keputusan MA yang mencabut tentang Tatip nomor 1 2017 kita lalui dan kita putuskan bahwa kita sama dengan MA. Lalu kok bisa samanya gimana, Mas Mawardi? Bisa dijelaskan tidak? Kita patuh dengan keputusan MA itu. Sehingga karena kita patuh pada keputusan MA, maka seluruh anggota DPD RI yang bersidang pada waktu itu sepakat mengikuti apa yang diputuskan oleh MA. Lalu muncullah pada sidang paripurna yang dipimpin oleh AM Fatwa sebagai pimpinan sementara dan Ibu Riri Damayanti itu sekaligus diputuskan untuk menciptakan peraturan baru nomor 3 tahun 2017. Jadi dasar kita pemilihan dasar kita pemilihan itu bukan dengan tatip nomor 1 tetapi tatip nomor 3 2017. Yang baru dibuat kemarin dalam paripurna sebelum pemilihan. Diputuskan di dalam rapat paripurna seperti itu. Itu quorum itu waktu itu ya? Sudah quorum. Quorum di rapat di dalam internal kita, mekanisme internal kita. Kenapa tidak kembali yang tatip 1 yang 2014 itu? Karena tatip 1 sudah diputus tidak berlaku. Di putusan MA begitu memang? Minta dicabut oleh MA dan sudah kita sepakati dan sudah kita cabut lewat putusan paripurna. Jadi putusan MA itu sebenarnya mencabut tatip yang 2017 yang nomor 1. Nomor 1 sama yang 2016. Sama yang 2016. Jadi nomor 1 2016 dan nomor 1 2017. MA memerintahkan kepada pimpinan DPD untuk mencabut. Nah, keputusan itu kita cabut akhirnya. Ya kita harus patuh kepada pimpinan, kepada putusan MA dan saat ini dengan adanya sumpah jabatan tersebut kita juga harus patuh apa yang dilakukan oleh MA yang telah melakukan sumpah jabatan. Kita break terlebih dahulu ya, nanti kita akan lihat pendapat dari Bu Nurmawati Dewi Bantilan yang merupakan senator dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Kami akan mencoba nanti melalui sambungan telepon, tapi kami harus break terlebih dahulu.
Baik, saya akan sekarang mencoba menyapa Bu Nurmawati Dewi Bantilan yang merupakan anggota DPD dari Sulawesi Tengah. Selamat malam, Bu Nurma. Selamat malam. Bu Nurma, bagaimana Anda melihat pelantikan pimpinan DPD yang baru saat ini? Anda setuju ataukah bagaimana? Untuk proses pelantikan yang dilakukan pada pimpinan DPD RI yang berlangsung semalam itu tidak sah. Kenapa alasannya, Bu? Ilegal. Karena proses yang dihasilkan melahirkan pimpinan DPD RI ilegal tersebut itu cacat mekanisme, cacat prosedural, dan itu melanggar hukum. Kenapa saya katakan melanggar hukum? Karena kami patuh dengan putusan MA nomor 38/HUM-2016 dan nomor 20T/HUM-17 yang mana arti dari menjalankan putusan MA tersebut itu membatalkan peraturan DPD RI nomor 1 tahun 2017 tentang tata tertib dan peraturan DPD RI tahun 2016 juga tentang tata tertib. Bu Nurma, saya potong dulu Bu Nurma. Dibatalkannya, dicabutnya dengan tidak berlakunya peraturan DPD RI nomor 1 tahun 2016 dan 2017, tentu kami kembali kepada peraturan DPD RI nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib. Di putusan MA-nya, Bu Nurma, saya potong dulu Bu Nurma. Bu Nurma, saya potong dulu, ini biar clear ya. Karena kedua-duanya, Pak Nawardi tadi juga sudah menjelaskan, Bu Nurma juga menjelaskan kok sama tapi beda akhirnya. Samanya di mana? Samanya patuh pada putusan MA. Tapi ujungnya kok beda, yang satu mengatakan sah, yang satu mengatakan ilegal. Bu Nurma mengatakan ilegal. Disebutkan tadi cacat prosedural, sehingga ketika putusan MA mencabut Tatip 1 2016 dan Tatip 1 2017, Anda sebut kembali ke Tatip 1 2014. Apakah di putusan MA detil disebutkan kembali ke Tatip 1 2014? Iya, karena pimpinan DPD RI sesuai dengan putusan Mahkamah Agung telah menjalankan putusan tersebut lewat rapat pimpinan DPD RI. Dan itu sudah disahkan dalam Panmus, yang mana kembali kepada Tatip DPD RI nomor 1 tahun 2014. Nah, dalam Tatip DPD RI tahun 2014 itulah yang kami pakai. Nah, sementara teman-teman senator yang saya hormati, Pak Nawardi, itu melakukan proses selanjutnya yang tidak memakai dengan Tatip nomor 1 tahun 2014. Nah, dalam putusan MA disebutkan ada kembali ke Tatip 1 2014 tidak? Tidak menyebutkan, tetapi sesuai peraturan yang ada di DPD RI, otomatis dengan tidak berlakunya dua tatip tersebut, yaitu Tatip tahun 2016 dan tata tertib DPD RI tahun 2017, yang ada itu yang berlaku adalah Tatip nomor 1 tahun 2014. Tidak ada tatip yang lain. Baik, Pak Nawardi ditanggapin dulu sebelum saya ke narasumber yang lain. Jadi yang saya hormati Ibu Nurma ya, saya ingin meluruskan kembali bahwa di putusan MA tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan harus kembali ke Tatip 1 2014. Itu satu. Yang kedua, bahwa pimpinan DPD RI menandatangani secara sepihak suatu keputusan mengembalikan kepada Tatip 1 2014. Ya. Nah, di dalam tatip kita disebutkan bahwa apapun keputusan pimpinan itu sebuah alat kelengkapan, sama dengan alat kelengkapan komite dan yang lainnya. Ya, fungsinya hanya sebagai speaker, juru bicara DPD. Nah, ketika membuat suatu keputusan penting yang terkait dengan tatip, terkait dengan nasib lembaga, maka keputusan itu harus disampaikan dan minta persetujuan forum paripurna. Nah, keputusan itu belum dimintai, keputusan yang sepihak itu belum diparipurnakan. Artinya belum berlaku itu. Oke, saya langsung minta tanggapan langsung dari Bu Nurma. Bagaimana Bu Nurma, keputusan pimpinan yang kemudian mengembalikan ke Tatip 2014 itu sendiri belum pernah diparipurnakan rupanya? Mungkin Pak Nawardi lupa atau terlewatkan atau membuat penafsiran sendiri terhadap peristiwa yang terjadi. Sudah sangat jelas dari
menjalankan dua keputusan MA, itu kita tidak memiliki tatip yang lain selain tatip 2014, sehingga otomatis itu yang digunakan. Dan lewat rapat Panmus dan pada rapat paripurna tanggal 3 April itu sudah disahkan karena sesuai dengan surat keputusan MA yang mana memberikan tugas kepada pimpinan DPD RI untuk mencabut dua tatip tersebut. Jadi dalam hal ini yang ditugaskan itu adalah pimpinan DPD RI, bukan DPD RI. Nah, untuk pimpinan DPD RI yang diberi tugas sesuai dengan keputusan dari Mahkamah Agung, tentu dalam rapat pimpinan DPD RI yang dihadiri oleh 3 pimpinan, Ketua Pak Muhammad Saleh dan Wakil Ketua GKR Hemas dan Prof. Muhammad Faruk, itu sudah jelas sekali dalam keputusan Rapim itu yang dibawa pada rapat musyawarah, itu sudah jadi maksudnya tidak perlu diparipurnakan, Bu? Yang mana tidak pernah diparipurnakan itu, Bu. Jadi pendapat Ibu tidak perlu diparipurnakan ataukah bagaimana? Ataukah ini memang hanya wewenang pimpinan menurut Bu Nurma? Singkat saja, Bu. Ya, jadi sesuai dengan keputusan dari MA yang menugaskan pimpinan itu jelas-jelas kepada pimpinan DPD RI, bukan DPD RI. Tentu ini adalah tugas dari pimpinan. Baik, Bu Nurma, kita tahan dulu ya, Bu Nurma. Yang disampaikan oleh Pak Nawardi, bahwa mekanisme di DPD RI itu adalah disipur dan selanjutnya itu ditindaklanjuti setelah selesai rapat. Baik, Bu Nurma, kita gantian dulu ya, Bu Nurma ya. Bu Nurma, kita gantian dulu. Kita tahan dulu, Bu Nurma. Tanggal 3 April dan sidang paripurna tanggal 3 April itu sudah dibacakan, sudah disampaikan dan sudah diketok palu. Sehingga otomatis yang dipakai itu adalah tatip nomor 1 tahun 2014. Baik, Bu Nurma, ini kita berbagi argumennya ya, karena kalau saya lihat ini nanti akan jadi debat kusir. Saya akan langsung bertanya kepada Profesor Gayus Lumun. Prof Gayus, jadi dalam putusan itu disebutkan menarik atau membatalkan tatip yang dipermasalahkan ya, jadi tatip 1 2016 dan tatip 1 2017 ya. Nah, tapi menjadi perdebatan apakah kembali ke yang 2014 yang artinya berlaku pimpinan yang masih berlaku sekarang ini, ataukah kemudian memilih membuat tatip baru begitu, karena di putusan itu tidak disebutkan kembali atau tidak. Bagaimana pendapat Anda, Prof Gayus? Ya, yang pertama saya harus menjelaskan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah pendapat pribadi saya sebagai Hakim Agung dalam rangka memberikan kontribusi informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk membaca undang-undang. Jadi saya tidak mencampuri putusan hakim di undang-undang, tetapi saya lebih kepada mencoba memberikan pandangan saya mengenai bagaimana undang-undang ini berbunyi, putusan ini berbunyi. Nah, yang pertama, putusan pengadilan itu adalah hukum yang konkret. Sementara undang-undang dibahas tadi di panjang lebar itu adalah yang abstrak atau abstrakto jatuh konkreto. Itu doktriner. Nah, dalam hal ini atau dalam hal berkaitan dengan apa yang dibahas mengenai sampai dengan pelantikan nantinya, itu kalau kita membaca ada beberapa error yang dipersoalkan di masyarakat. Kita menganggap sebagai clerical error atau error pada tataran pekerja atau administrasi. Ini sudah terselesaikan karena web Mahkamah Agung telah menerbitkan sebuah putusan yang betul dengan memperbaiki error-error yang sifatnya clerical itu. Tetapi kalau dipertanyakan kenapa kok dilantik, padahal putusan Mahkamah Agung sudah membatalkan tatip nomor tatip yang disebut tadi ada tatip nomor 1 tahun 2016. Ini pertanyaannya. Dan ini muara dari persoalan. Nah, pelantikan oleh dipimpin oleh secara sumpah jabatan oleh Mahkamah Agung itu tidak berdiri sendiri. Di situ ada lembaga presiden dengan SK-nya tentu yang semestinya. Kemudian ada pimpinan lembaga tersebut, ya ada 3 di situ. Dari 3 lembaga ini tentu terdiri dari ahli-ahli hukum dan ahli-ahli yang lain, administrasi yang ada di sana. Jadi kesalahan itu tentu menjadi pertanyaan dan jawabannya. Yang saya kemukakan adalah
kalau kita meneliti amar putusan, sebut saja putusan nomor 20 PHUM tahun 2017 tanggal 29 bulan 3. Kalau kita meneliti cermat, maka di sana telah terjadi sebuah keadaan yang membatalkan tatib tadi. Tatib 1 2016 itu ya? Ya. Begitu tatib itu memerintahkan kepada pimpinan DPD RI untuk mencabut tatib itu, otomatis akan terjadi kevakuman di lembaga ini, berdampak kepada semua permasalahan dari penggajian, administrasi dan yang lain sebagainya yang ada pada tatib itu. Nah, ini akar persoalan. Apakah ini sudah diteliti oleh semua pihak? Iya, iya. Bagi saya punya analisa pribadi, sekali lagi bukan hakim agung. Saya akan membaca ini sebagai kematian sebuah lembaga negara yang dikhawatirkan oleh banyak pihak termasuk Presiden. Kalau Presiden menerbitkan SK. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan yang sekarang ini merupakan bagian dari penyelamatan. Ini pendapat saya. Menyelamatkan lembaga ini tidak mati. Karena kalau tatibnya tidak ada, sebuah lembaga akan mati. Bahkan bahwa akan mundur kepada tatib yang lain, ada bagian yang perlu kita teliti, ternyata itu sudah dibatalkan semua. Nah, ini bagian dari pendapat saya secara pribadi. Mohon maaf kalau ada yang berbeda, tentu ini sah-sah saja. Nah, jadi intinya ini menugaskan kepada pimpinan DPD, maksudnya begitu ya? Iya, untuk mengambil langkah-langkah agar menyelamatkan lembaga ini. Oh, tidak. Amarnya tidak berbunyi begitu. Amarnya berbunyi untuk meminta pimpinan DPD di sini berbunyi untuk memerintahkan DPD untuk untuk mencabut tatib nomor 1 tahun 2016 itu. Itu bunyi amarnya. Nah, dengan kondisi ini, maka hukum yang harus bisa menyelamatkan semua keadaan, hukum yang bermanfaat, hukum yang berkepastian, dan hukum yang berkeadilan harusnya dipandang sebagai sebuah putusan atau hukum yang konkret yang saya katakan tadi, diambil langkah-langkah oleh semua penguasa negara, termasuk Presiden. Kalau Presiden menerbitkan SK, sehingga bisa dilantik. Nah, apakah pelantikan ini salah apa tidak? Saya berbicara hal yang lain lagi. Pelantikan dilakukan oleh seorang pejabat negara atau pejabat publik yang bukan hakim. Itu statusnya bukan hakim beliau itu ketika menyumpah itu. Beliau adalah pejabat publik. Sehingga produknya tidak seperti putusan. Kalau putusan tidak bisa dipersoalkan. Karena itu tidak ada yang boleh dipersoalkan putusan hakim manapun berkaitan dengan kesalahannya. Yang ada upaya hukum lanjutan. Tapi ini yang hadir waktu itu adalah pejabat publik yang bernama ketua atau wakil ketua Mahkamah Agung. Nah, kalau ada kesalahan, tentunya ini bukan kesalahan seorang hakim. Karena beliau datang bukan sebagai hakim. Ini pandangan saya. Jadi kondisi yang berbeda maksudnya ya? Soal pelantikan ataupun lain masih bisa dilakukan. Kalau dianggap ada celah yang merugikan sekelompok orang atau sebagian orang. Prof Gayus, sebenarnya saya ingin bertanya sederhana saja. Jadi ketika itu dibatalkan, tatib itu yang 2016 dibatalkan, apakah kembali ke yang lama artinya, ataukah harus membentuk tatib baru? Putusan hukum ini terdiri dari beberapa pihak, termasuk MK di dalamnya. Nah, di MK itu juga menyangkut ada pembatalan tatib-tatib sebelumnya. Itu yang saya temukan. Dan tolong dikoreksi kalau saya salah. Maka kalau semuanya menjadi tidak ada, maka ini satu bentuk vonis kematian dari lembaga yang ada DPD karena memerintahkan untuk mencabut tatib, di mana roh sebuah organisasi atau lembaga itu DP adalah tatib, mengatur semua hal termasuk mengatur kesejahteraan anggota dan sebagainya. Nah, ini agak dimaklumi. Oleh karena itu, demi menyelamatkan sebuah lembaga bernama lembaga negara yang konstitusional ini haruslah dengan langkah-langkah seperti apa yang kita temukan hari ini. Baik, Mas Erwin, Anda punya pandangan sendiri. Artinya seperti apa? Perdebatannya kita sudah menemukan. Perdebatannya kan adalah kembali ke tatib 2014 ataukah membuat tatib yang baru seperti yang dilakukan oleh Mas Nawari dan kawan-kawan DPD yang lain begitu, yang setuju dengan kemudian pemilihan ketua setelah adanya tatib yang baru yang dibentuk itu. Ada dua poin yang perlu saya tekankan. Yang pertama, dalam membaca keseluruhan ini, pertama kita harus lihat putusan secara utuh. Bahwa putusan itu jika dilihat pertimbangannya tidak hanya melihat aspek formil saja, tapi juga aspek material. Materialnya juga batal, formilnya batal. Artinya apa? Ada permasalahan dalam peraturan tatib nomor 1 2017 dan itu diulangi lagi lewat tatib nomor 3 jika benar ya bahwa
landasan hukum yang digunakan dalam pemilihan ketua DPD baru adalah tatip yang baru jika menggunakan. Tetapi jika kita baca pertimbangannya itu nggak sinkron. Pertimbangannya seperti apa? Pertimbangannya bahwa MA mengatakan bahwa tatip nomor 1 tahun 2017 secara material dan formil bertentangan dengan pembentukan perundang-undangan misalnya. Artinya DPD harus berkaca dari itu dulu, sehingga secara tidak mau, secara mutatis mutandis, logika hukumnya jika aturan ini dibatalkan menggunakan yang lama. Itu satu hal. Itu logika ada memang aturan logika seperti itu ya? Ada hukum demikian, mutatis mutandis. Tetapi yang menariknya bahwa ada ada MA mengatakan kesalahan formil di sana dalam proses pembentukan. Dan itu kayaknya saya membaca diulangi lagi dalam pembentukan peraturan nomor 3 tahun 2007 yang secara tergesa-gesa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dalam membaca ini selain perdebatan secara tafsir semantik ini ya, soal bagi tafsir hukum ini, saya melihat harus kita lihat lebih dari itu, yaitu bahwa ini ada sekelompok orang DPD yang sudah migrasi ke partai politik dan kemudian mengembangkan siap politiknya. DPD kemudian jadi bagian dari Hanura. Kita harus membaca dari sana. Jadi perdebatan soal... Tadi maksud DPD bagian dari Hanura seperti apa? Iya kan, ketua Hanura sekarang kan Bapak Oso. Dan sebagian dari anggota DPD sekarang sudah migrasi ke Hanura. Nah, dan itu harus kita baca landscape politik demikian. Bahwa DPD bukan sudah menjauh Jadi dari... maksudnya sebenarnya salah ini desain politik sebenarnya kemudian? Menurut saya ada interest politik yang tidak bisa kita pisahkan dari kepentingan apa namanya Pak Oso sebagai ketua Hanura dengan lembaga DPD itu sendiri. Menurut saya kita tentu tidak bisa membaca secara formal legalistik soal peraturan dan kisruh ini, tapi juga di balik itu ada kontestasi politik yang harus dibaca lebih utuh, bahwa di saat ini memang suka tidak suka kita harus katakan bahwa DPD sudah menjauh dari semangatnya perwakilan daerah. Ya, representasi geopolitik menjadi representasi geografi jadi representasi ideologis sekarang. Oke, baik. Benarkah demikian? Pak Nawardi, kita tahan dulu ya. Setelah jeda kami akan segera kembali mendengarkan jawaban Pak Nawardi setelah jeda berikut ini. Baik, saya bertanya lagi Prof. Gayus mungkin agar bisa mencerna lebih jelas lagi tadi supaya perdebatan di saat ini itu tidak terjadi debat kusir, karena Prof. Gayus juga harus meninggalkan forum diskusi ini begitu ya Prof. Gayus. Jadi tadi intinya itu boleh nggak kembali atau sebenarnya logika hukumnya tadi kalau meminjam istilah Mas Erwin ada istilah artinya ketika peraturan yang ini dibatalkan maka kembali ke yang sebelumnya begitu Prof. Gayus. Mutatis mutandis. Itu tergantung kepada kehendak dari lembaga ini. Apakah ini ada klausula-klausula yang saya belum baca di tata tertib lembaga masing-masing itu? Apa di situ bisa membolehkan mundur atau maju atau ini dianggap sebagai membatalkan yang sebelumnya? Ini persoalan-persoalan internal. Tapi pandangan saya ada meminta agar membaca undang-undang itu secara keseluruhan dengan asas bahwa putusan hakim adalah undang-undang yang konkret, yang tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, berikan kemanfaatan dan keadilan. Nah, keadilan timbul adalah kalau ini dibiarkan, maka ini akan ada kematian sebuah lembaga karena tatipnya diperintahkan untuk dicabut. Jadi bunyinya adalah memerintahkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah untuk mencabut peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tanggal 20 Februari itu. Dengan begitu maka lembaga ini menjadi tidak punya dasar untuk melakukan kegiatan lembaga. Sehingga perlu penyelamatan, di mana penyelamatannya ya telah dilakukan oleh yang baru. Tapi apakah itu sah apa tidak, saya tidak mencampuri sah atau tidaknya karena saya tidak berperan sebagai pemutus. Maka itu boleh diproses kembali dan itu ruang yang diberikan kepada semua pihak untuk meminta keadilan. Oke, baik.
Prof. Gayus, terima kasih atas waktunya untuk kami mintai pendapat dan juga konfirmasi. Sekali lagi memang tadi seperti disebutkan Prof. Gayus, ini adalah pendapat pribadi bukan sebagai Hakim Agung. Terima kasih Prof. Gayus Lumun. Baik, tadi untuk menjawab Pak Nawardi, sebelum kita bicara lagi soal aturan hukumnya tadi, benarkah ini kemudian jangan-jangan ada rekayasa desain politik sebenarnya? Tadi sempat disinggung soal Hanura dan lain sebagainya. Bagaimana? Nah, jadi pertama saya sepakat dulu dengan apa yang disampaikan Prof. Gayus sebagai seorang ahli hukum ya. Kalau saya bukan ahli hukum. Yang kedua saya ingin jawab dulu kecurigaan terhadap Partai Hanura. Jadi polemik yang terjadi di lembaga DPD ini terjadi sejak tahun 2015. Jauh sebelum Bang Oso ini menjadi ketua umum Hanura. Coba kita lihat, kita baca ditarik ke belakang. Pada waktu itu ada mosi tidak percaya terhadap Bapak Irman Gusman tahun 2015. Setelah itu dibuatlah suatu tatip pansus membentuk tatip 2016 dan selanjutnya dan seterusnya. Baru tahun 2017 kemarin baru Bang Oso menjadi ketua umum Hanura. Jadi tidak ada kaitannya polemik ini sejak 2015. Jadi tidak ada kaitan sama sekali. Hanya kebetulan saja yang memimpin DPD saat ini kan ketika Bang Oso menjadi ketua umum Hanura. Dan di dalam undang-undang juga tidak dilarang kan ketua umum anggota partai politik juga memimpin DPD. Bahkan di DPD itu sekitar 70% dibolehkan sama undang-undang. Anggota, 70% mereka ada anggota berbagai partai politik, bahkan pengurus partai politik. 70% aktif, ada yang tidak aktif. Nah, selama ini tidak ada. Jadi kalau bicara semangat perwalian daerah dalam DPD yang kemudian luntur itu, ya memang undang-undangnya membolehkan. Undang-undangnya membolehkan. Dan saya yakinkan di sini bahwa kita seakan-akan berbicara kalau partai politik itu jelek, partai politik tidak. Partai politik itu dibentuk, ini sebuah keinginan demokrasi sebenarnya, dan visi misi hampir seluruh partai politik adalah untuk bangsa. Kenapa partai politik dianggap kalau partai politik ada di situ seakan jelek, padahal partai politik dibentuk hanya untuk melahirkan sebuah demokrasi di lembaga. Baik, saya kembali ke Bu Nurma sekarang. Bu Nurma, tadi bisa cukup menjawab tidak bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Nawardi ini bahwa harusnya selain tugas pimpinan juga sebenarnya lebih baik dibawa ke paripurna agar bisa mendapatkan pemahaman bersama dari seluruh anggota DPD, bukan milik pimpinan saja, yang kemudian justru akan terjadi semacam ini, kericuhan seperti ini. Iya, jadi tadi kan belum selesai saya menjelaskan, karena setelah rapat Panmus tadi dan pada rapat pada sidang paripurna itu agenda yang kemudian sudah sampai dengan ditutup itu bisa dicek dengan risalah rapat itu adalah penyampaian dari pimpinan DPD yang mana agenda dari sidang paripurna tanggal 3 April itu adalah penyampaian keputusan Mahkamah Agung, dan agenda dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Jadi pada rapat paripurna tanggal 3 April DPD RI agendanya itu adalah menyampaikan putusan MA di sidang paripurna, dan itu sudah selesai karena kita sama-sama tahu untuk keputusan MA tersebut otomatis itu dibacakan atau tidak dibacakan itu tetap berlaku karena kita. Baik, Bu Nurma, kita tahan dulu ya Bu Nurma ya. Kita nantikan Bu Nurma nanti hadir di forum ini sesaat lagi, tapi kita harus break terlebih dahulu. Kami akan lanjutkan perbincangan pro kontra ini setelah jeda berikut. Langsung saja kita ucapkan selamat datang pada Bu Nurmawati Dewi Bantilan. Bu, terima kasih. Akhirnya menembus kemacetan ya. Alhamdulillah. Kalau tadi saya ditelepon sempat kurang jelas Bu, mungkin bisa dijelaskan lagi. Jadi kemarin itu setelah putusan MA itu keluar, apa yang kemudian membuat pimpinan DPD ini menafsirkan atau mengasumsikan
bahwa kembali ke 2014. Diulangi lagi Bu, biar clear. Iya, jadi kami ini taat asas hukum. Ya. Dan otomatis keputusan MA itu wajib dijalankan. Dan menerjemahkan keputusan MA itu dengan membatalkan tatip DPD Amat putusannya kan membatalkan tatip tahun yang 2016 dan 2017. Otomatis itu kembali kepada tatip sebelumnya yang memang dimiliki Kata-katanya memang oleh, ada otomatis tidak? tidak ada, tetapi kan tidak ada tatip lain selain tatip Vakum, 2014. sehingga vakum. Iya, sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di DPD RI untuk peraturan yang ada itu akan kembali kepada tata tertib nomor 1 tidak tahun berpikir 2014. kalau misalnya dengan putusan MA ini dan khawatir akan vakum, sampai di situ sama ini sama Mas Nawardi, sampai di situ ya? Iya. Takut vakum ketika itu dibatalkan. Kenapa tidak berpikir kemudian menggelar membuat tatip lagi? Tatip baru lagi ya, kalau itu yang dimaksudkan itu tidak perlu. Karena dalam tatip 2014 itu sudah mengatur untuk hal yang seperti ini dengan kondisi seperti ini. Baik. Kenapa seperti itu? Karena untuk kondisi terkini dengan dicabutnya dua tatip tersebut, di tatip 2014 itu jelas sekali kelanjutannya adalah melakukan pemilihan pimpinan karena dalam hal ini masa kepemimpinan Ketua DPD RI Pak Muhammad Saleh itu sesuai dengan pada waktu pengambilan sumpah di bulan Oktober itu adalah sampai dengan tanggal 31 Maret 2014. Itu landasan salah satu Iya, landasannya. itu. Sementara dua pimpinan yang lain kan tidak dilantik, tidak diambil sumpah sehingga SK dari Ibu Hemas dan Pak Profesor Muhammad Faruk itu sampai 2019. Iya, karena kedua pimpinan tersebut itu tidak diambil sumpah di bulan Oktober, tidak ada SK yang diterbitkan, yang ada hanya SK pelantikan untuk Pak Muhammad Saleh yang dia berlaku sampai dengan 31 Maret 2017. Oke. Nah, kenapa kalau misalnya pertanyaan yang sama, saat itu mengasumsikan putusan MA tidak kembali ke 2014, bukan membuat lagi yang baru? Jadi kita sudah patuh kepada putusan MA. Saya kira teman-teman harus patuh dan konsisten pada putusan MA, sudah membuat keputusan seperti itu, akhirnya kita patuh. Dan sekarang MA juga membuat suatu keputusan melakukan pelantikan, sumpah jabatan, maka semuanya juga harus patuh. Itu bentuk keputusan juga. Tapi jadi bukan hakim tadi katanya yang itu lembaga, ya? bukan hakim. Kalau hakim yang pribadi nggak mungkin. Ini lembaga. MA membuat keputusan bukan hakim, tapi lembaga, atas nama lembaga. Hakim atau wakil MA untuk melantik itu juga atas nama lembaga, bukan pribadi. Itu juga keputusan. Kalau kata Pak Gayus tadi maka katanya masih ada upaya hukum yang bisa diambil. Oh, silakan, itu kan hak masing-masing warga negara untuk melakukan hukum, dipersilakan. Nah, tapi yang jelas bahwa atas kepatuhan yang tadi belum dijawab, yang kemudian mengasumsikan kelompok dari Mas Nawardi ini mengapa kok berpikirnya membuat tatib baru tidak kembali ke 2014? Nah, begini, itu adalah keinginan rapat paripurna. Semuanya adalah keinginan rapat paripurna. Kalau rapat paripurna menyepakati bahwa membuat tatib baru dan tatib-tatib yang diinginkan oleh MA, pasal-pasal yang diinginkan oleh MA, kita rubah sesuai dengan keinginan MA. Setelah kita rubah sesuai keinginan MA, kita putuskan membuat tatib nomor 3 2017. Nah, dengan tatib nomor 3 itulah baru kita melakukan pemilihan. Tapi dasar waktu itu yang memimpinkan pimpinan sementara. Kenapa harus ada pimpinan sementara itu? Dasarnya adalah keputusan DPD nomor 44 tahun 2017 tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan DPD yang sudah berakhir pada tanggal 3 jam 000. Pada waktu itu Pak Faruk sebelum selesai pada waktu itu menyampaikan jam 00, pada saat ini sudah jam menunjukkan jam 00.00, maka kepimpinan saya sebagai pimpinan DPD sudah berakhir, sudah tidak punya hak lagi untuk memimpin. Jam 00.01 Pak Faruk menyatakan sudah tidak berlaku. Lalu berdasarkan pasal 58, maka secara otomatis pasal 58 tatib itu, maka secara otomatis ada pimpinan DPD sementara dari tua dan yang muda. Maka itulah yang memimpin dan akhirnya memutuskan bahwa
seluruh produk-produk hukum dari MA kita terima dan pasal-pasal itu kita rubah. Dan pasal 44 Bu, bagaimana tadi di keputusan yang disebutkan putusan DPD pasal 44? Itu keputusan Bukan pasal, DPD keputusan nomor 44. Iya, itu kalau terjemahannya Pak Nawardi dan kawan-kawan seolah-olah 3 pimpinan ini demisioner. Ya jelas tidak. Begitu kembali ke Tatip nomor 1 tahun 2014, ibarat baju begitu dipaskan sesuai dengan kondisi yang ada, yang habis masa berlakunya itu hanyalah Pak Muhammad Saleh. Untuk Bu Hemas beserta Prof Faruk itu tidak. Ya, jadi itu tetap berlanjut. Bagaimana caranya bisa ditafsirkan bahwa dengan surat keputusan nomor 4 itu bahwa 3 pimpinan ini menjadi demosioner? Di sini tidak ada kekosongan pimpinan. Kemudian saya ingin menyampaikan, Pak Nawardi mengatakan taat pada asas hukum. Kalau taat pada asas hukum dengan menjalankan keputusan MA, tentu tidak akan melakukan hal-hal di luar itu. Nah, sekarang setelah apa contohnya hal-hal yang di luar itu? Contohnya apa? Iya, misalnya menggelar proses sidang paripurna yang sudah ditutup secara resmi, kemudian membuat lagi sidang paripurna lanjutan yang itu tidak sesuai dengan ketentuan. Apalagi sampai terjadi proses pimpinan sidang yang dipimpin oleh anggota tertua dan termuda. Itu tidak ada. Karena ini tidak terjadi kekosongan pimpinan. Pimpinan DPD itu masih ada. Masih ada Bu Hemas dan masih ada Prof Faruk. Sehingga kalau itu yang diterjemahkan adalah SK nomor 4 tentang demosioner pimpinan DPD, itu hanya berlaku untuk Ketua Muhammad Saleh. Sesuai sumpah yang diambil di bulan Oktober, dia berakhir pada tanggal 30 Maret 2014. Tidak untuk Ibu Hemas dan Prof Faruk. Pak Faruk begitu ya. Oke, baik. Sudah siap dengan jawaban, tapi saya harus kembali dulu ke Mas Erwin. Mas Erwin, kalau Anda lihat itu sebenarnya Anda lihat itu adalah soal pro kontra 2,5 tahun dan 5 tahun atau sebenarnya ini ada kepentingan lain di belakang? Tadi saya jelaskan bahwa selain argumentasi formal yang saya ini dibungkus itu, menurut saya kita tidak bisa melepaskan bahwa ada interest tertentu dari kepentingan partai politik yang masuk ke DPD sehingga membuat DPD menjauhi semangat awalnya. Tapi tadi sudah dijawab tadi. Iya, di undang-undang tidak dilarang. Kalau Anda pengen jadi anggota dewan perwakilan lewat DPR dong, makanya DPD itu satu hal. Yang kedua, kami dari pegugat hukum reformasi hukum ini juga menyayangkan tindakan MA yang mendatangi proses pelantikan. Menurut saya ini tindakan ini semacam banyak. Katanya kalau tidak melantik malah akan melanggar hukum. Ada beberapa pendapat yang mengatakan itu. Tidak ada itu. Itu apa aturannya? Tidak. Malah sebaliknya, tindakan MA itu harus menjaga marwah mereka. Bagaimanapun siapapun yang datang itu akan mewakili tadi lembaga. Tidak bisa dalam bahasa Pak Yusuf. Tidak bisa, itu bukan wakil lembaga, wakil pribadi. Itu mereka datang melantik itu. Tidak bisa, itu wakil lembaga. Saya pikir ini yang membuat kita merasa publik membuat kepercayaan terhadap lembaga peradilan kita turun sekali, dan menurut saya ini sebuah tragedi dan banyolan hukum yang luar biasa. Soal 2,5 tahun sama 5 tahun itu sebenarnya nggak ada lagi akhirnya. Itu sebenarnya tidak bisa dipaksakan juga argumentasi itu. Sebenarnya makanya baca putusan secara utuh, tidak hanya bunyi putusan, tapi juga pertimbangan hukumnya tadi. Ketika membaca bahwa ini secara substantif melanggar peraturan perundang-undangan, secara formal pun demikian. Nah, harusnya jika berkaca dari itu DPD harus hati-hati merumuskan peraturan tatip lagi, tapi enggak, dalam waktu cepat kan ada lagi lah dibungkus dengan peraturan yang baru semacamnya. Kita ada peraturan semacamnya. Itu terlepas dari itu ya silakan berkonsultasi, tapi pendapat saya, akademik saya demikian. Oke, Bu Nurma, Bu Nurma dulu sebentar. Bu Nurma sendiri melihat ada interest politik tidak dari ricu-ricu ini? Sangat syarat dengan interest dan muatan politik. Indonesia ini adalah negara hukum. Mahkamah Agung itu adalah penjaga benteng hukum tertinggi di Republik ini. Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat keputusannya dan itu sudah dikerjakan, ditindaklanjuti oleh DPD RI. Tapi toh Mahkamah Agung juga ibaratnya yang menjilat lagi, ibarat ludah yang sudah dibuang menjilat lagi. Nah, ini kan menimbulkan ketidakpastian hukum kalau fenomena ini seperti ini. Karena siapa lagi yang bisa kita ikuti kalau sudah dengan kondisi seperti ini? Dan saya sangat prihatin dan saya sangat syarat kepentingan politisnya apa kan? Iya, karena di sini kami melihat, bahkan publik juga bisa melihat semuanya.
apa dasar dari Mahkamah Agung dengan mengutus Pak Soehardi untuk melakukan pengambilan sumpah dan jabatan kepada pimpinan DPD yang ilegal ini, berdasarkan pertimbangan apa, berdasarkan apa itu. Sementara sudah jelas-jelas yang kita lakukan situasi terkini itu adalah menjalankan keputusan MA. Ditambah lagi dengan proses melahirkan pimpinan DPD yang diambil sumpahnya yang ilegal semalam, itu juga cacat prosedural, cacat hukum, kemudian tidak sesuai dengan mekanisme kita bicara yang selanjutnya, ada. langkah hukum apa yang akan diambil Ibu? Iya, jadi otomatis kami akan meminta, salah satu langkah hukum yang kami lakukan dalam waktu terdekat ini adalah meminta kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan pengambilan sumpah dan jabatan. Ada celah hukumnya memang menurut Anda? Ada, iya. Karena ini kan otomatis apa yang dilakukan itu tidak sesuai, iya. Sehingga kami meminta untuk membatalkan pengambilan sumpah pimpinan DPD ilegal yang sudah dilakukan semalam. Masih disebut ilegal. Ada langkah hukum yang diambil pendapat Anda? Kalau Ibu Norma menyebut legal itu hak beliau untuk menyebutkan itu, saya tidak bisa menolak. Tetapi yang jelas langkah-langkah MA melakukan sumpah dan janji itu saya kira sudah melalui, saya perlu apresiasi kepada MA yang sangat luar biasa. Saya yakin MA sebagai lembaga hukum tertinggi sudah membuat suatu keputusan yang benar. Pasti sebelum membuat keputusan sudah menyimak satu demi satu proses-proses persidangan yang ada di DPD. Dalam proses persidangan yang 1, 2, 3, 4 yang saya jelaskan tadi dengan peraturan-peraturan yang ada, saya yakin dengan itu MA memutuskan, oh ternyata sudah benar. Berarti sekarang tinggal konsistensi kita. Kita mengikuti benar-benar mengikuti MA atau karena ada jadi yang sekarang keinginan, Anda setuju pemimpin ini 5 tahun berarti? Setuju. Dari awal setuju 5 tahun apa 2,5 tahun? Kalau saya dari awal pinginnya membatasi seluruh 2,5 tahun, tapi karena sudah ada putusan MA kita patuh pada putusan MA tersebut. Kalau patuh pada keputusan MA tapi tidak sebenarnya seperti itu sebentar gantian Bu, gantian nanti. Nah, sebenarnya yang terjadi ini sebenarnya teman-teman senator yang sekarang itu tidak patuh terhadap putusan MA itu hanya tidak lebih 8%. Yang kita jadi mencari siapa yang tidak patuh, siapa yang patuh. Jadi buktinya 8%. Buktinya sebentar. Buktinya adalah sebentar gantian Bu, gantian. Buktinya waktu rapat paripurna yang dipimpin oleh Ibu Hemas, setelah musyawarah mufakat tidak disepakati, seharusnya kan voting. Mereka tidak pernah mau voting karena apa? Tahu kalah jauh, hanya 30 orang. Itu tidak benar. Yang seperti Bu Irma hanya 30 orang. Ini adalah kita flashback lagi pada 2014. Pak Oso bertarung 2014 dan kalah. Kemudian Pak Nono bertarung 2014 kalah. Jadi tapi sekarang buktinya mayoritas mendukung Pak Oso, bukan mendukung 2014, membuat peraturan, membuat celah-celah yang ada untuk memuluskan keinginannya. Kita nantikan saja langkah hukumnya ya, biar tidak terjadi debat khusus. Tapi kita akan kalau keinginan Ibu Norma ini kita akomodir, ini namanya tirani minoritas. Loh, justru ini adalah kudeta pimpinan lembaga tinggi negara yang benar-benar mengacak-acak mayoritas sudah tidak menginginkan karena selama perjalanan hukum saya memilih Mas Erwin sebagai penutup terakhir ya Mas Erwin. Hukum tidak mengenal logika kuantitas, minoritas atau mayoritas. Nilai di atas hukum semua ini adalah moral tadi. Nah, bagaimana kita membacain itu aja. Tinggal bagaimana mencari moral ininya ya, ceritanya seperti apa begitu moral. Moral itu kan kita akan lihat nanti Mas Tawardi nanti nggak selesai. Kita nggak bisa waktu Bu Nurma, Mas Tawardi dan juga Mas Erwin, terima kasih. Kita nantikan langkah hukum yang akan diambil oleh Ibu Nurma dan kawan-kawan lain di DPD yang tidak setuju dengan pelantikan pimpinan DPD baru ini selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam.